Orang yang tidak memiliki manajemen emosi dengan baik tentunya akan sulit keluar dari psikosomatis ini. Jadi yang perlu diperbaiki adalah emosi kita, manajemen emosi kita ketika bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini Mas Arya akan membahas beberapa tips ya untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, ini pertanyaan ini tentunya umum ditanyakan kepada Mas Arya. Mas, apakah psikosomatik ini bisa sembuh total? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas, kenapa psikosomatik atau anxiety disorder itu bisa balik lagi? Nah, terus yang ketiga, Mas Arya, apakah psikosomatik itu mudah terpicu dan apa saja pemicunya? Oke, yang pertama, apakah psikosomatik bisa sembuh total? Bisa, sahabat-sahabat. Tentunya dengan syarat bahwa si penderita memang sudah benar-benar merilis segala traumanya di masa lalu ya. Terus trauma di masa-masa yang terjadi ketika mengalami anxiety atau psikosomatik seperti trauma makan, trauma minum, trauma BAB misalnya, atau trauma mandi, trauma pernah serangan panik dan lain sebagainya. Nah, ketika trauma-trauma ini rilis, psikosomatik juga bisa sembuh total gitu. Jadi merilis psikosomatik itu sama saja seperti mengelupas bawang, sahabat-sahabat. Bawang merah ketika dikelupas ada lagi, kelupas ada lagi, kelupas ada lagi sampai benar-benar bersih. Nah, biasanya banyak orang kita itu ketika sudah mulai enak sedikit, dia juga sudah lupa untuk melakukan latihan. Nah, itu juga sangat berpengaruh, sahabat-sahabat, untuk terpicu kembali, karena memang terkadang ada beberapa orang yang memang traumanya belum benar-benar terilis. Terus yang kedua, Mas Arya, apakah anxiety itu bisa terpicu kembali? Nah, bisa tentunya. Apa saja yang dapat memicu, yaitu ketika kita masih memiliki trauma. Ibarat luka di tangan ketika terkena air, itu akan terasa perih, tapi ketika luka itu benar-benar sudah sembuh, terkena air pun tidak akan perih. Itu pun psikosomatik jika belum sembuh total bisa dapat terpicu kembali. Biasanya terpicu ketika satu, mendengar kabar duka. Nah, itu kabar duka, mendengar orang bercerita atau mendengar orang bercerita tentang penyakit gitu. Terus yang kedua itu amarah gitu. Jadi sering marah, sering kesal terhadap orang-orang di sekitar, misal ke pasangan, ke orang tua, atau ke mertua, dan lain sebagainya. Atau luka batin terhadap mereka, itu juga dapat memicu kembali ketika kita tersinggung gitu. Karena orang anxiety itu biasanya lebih mudah tersinggung gitu, sahabat-sahabat. Jadi sensitif. Terus selanjutnya, sudah mulai malas atau lupa untuk melakukan latihan gitu. Misalnya seperti latihan olah nafas, mendengarkan afirmasi positif ya, mendengarkan audio terapi, dan melakukan hal-hal yang menyehatkan seperti olahraga atau senam zumba, yoga, dan lain sebagainya. Nah, itu mulai ditinggalkan dan kita menganggap bahwa kita benar-benar sembuh total gitu. Padahal ketika itu dilakukan dalam seminggu sekali atau 2 kali, itu sangat membantu agar kita tetap terjaga prima, sehat, dan benar-benar terbebas dari psikosomatis itu. Nah, terus selanjutnya, Mas Arya, apakah psikosomatik ini bisa menahun gitu? Kadang beberapa pertanyaan juga, apakah bisa menahun? Jawabannya adalah bisa ketika traumanya tidak dirilis gitu. Karena
kecemasan itu terkadang yang membuat lama itu traumanya. Contoh kita trauma naik motor. Nah, ketika dibiarkan trauma itu tidak dibantu dengan latihan atau tenaga profesional, maka ketika kita setiap naik motor kita akan merasa takut. Dan ketika itu dilakukan dalam sebulan sekali nyoba motor lagi takut lagi, di bulan depan naik motor takut lagi, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, seolah-olah saya itu tidak sembuh gitu. Padahal sejatinya itu adalah post trauma gitu. Kita takut ketika naik motor itu tiba-tiba muncul sensasi sesak napas, takut meninggal dan lain sebagainya, atau takut pingsan, takut tidak ada yang menolong dan lain sebagainya. Nah, pikiran-pikiran itu harus dikupas dulu, harus dirilis dulu, seperti halnya melupas bawang, sahabat-sahabat. Terus Mas, saya kenapa ya Mas sudah tidak cemas tapi terasa hampa gitu. Nah, ini pertanyaan umum juga, terasa kosong. Jadi sahabat bisa ketahui terlebih dahulu bahwa sebenarnya kecemasan berlebih itu adalah bagian kecil dari depresi. Jadi ketika kita mulai pulih dari kecemasan itu, maka yang sisa yang terasa oleh kita adalah hampanya, kosongnya, hambarnya, serasa tidak nyatanya. Nah, itu tentunya berkaitan dengan hormon ya sahabat-sahabat. Nah, beberapa orang ada yang dibantu dengan obat dari psikiater, beberapa ada yang memang dia melatih diri agar terus hormon itu terpicu. Misal Mas, agar terpicu gimana ya, hormon bahagia endorfin, untuk ketenangan dopamin. Bagaimana cara memunculkan atau menimbulkan, menghadirkan, merasakan atau apa ya, memicu hormon endorfin. Tipsnya banyak. Contoh ketika ketenangan atau dopamin itu kita bisa yoga, bisa dengar audioterapi, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, untuk endorfinnya, ternyata saya harus banyak ini yang dapat memicu hormon endorfin. Nah, ketika kita terus fokus kepada solusi, misalnya bagaimana untuk merasakan kesehatan itu, bagaimana kita dapat kembali pulih, bagaimana kita dapat sehat lagi seperti dulu, bagaimana yang bisa saya lakukan agar saya keluar dari zona ini atau ketakutan ini. Nah, tentunya sahabat-sahabat, tentunya ketakutan itu seperti pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan itu perlahan akan sirna sahabat-sahabat. Pertanyaan yang terkadang membuat kita terus fokus pada masalah itu akan terkikis. Jadi ubah kerangka berpikir kita dari kenapa menjadi bagaimana. Kenapa ya saya begini ya Mas Arya? Kenapa saya begini ya Mas Arya? Kenapa saya seperti ini ya Mas Arya? Kenapa saya hampa ya Mas Arya? Kenapa saya tidak nyaman ya Mas Arya? Ubah menjadi bagaimana. Bagaimana caranya agar saya keluar dari rasa tidak nyaman ini Mas Arya? Bagaimana saya agar keluar dari rasa yang tidak nyaman di kaki, atau Mas Arya bagaimana cara saya keluar dari perasaan ini gitu. Nah, tentu ketika pertanyaan kita dari kenapa menjadi bagaimana, itu tentunya akan membantu kita cepat pulih, karena pikiran kita akan terfokus pada cara, bukan pada kenapa. Nah, kenapa saya begini gitu sahabat-sahabat. Nah, untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami psikosomatik tentunya mengerti rasa-rasa yang sedang dialami, seperti mata buram ya, blur, kuping berdenging, kelayangan, kadang takut pingsan, takut meninggal ketika datang serangan panik, jantung debar seperti loncat-loncat kata beberapa klien Mas Arya, terus kaki dingin, tremor ya, getar, terus terkadang lidah jadi putih, kuku menjadi terlihat lebih aneh dan lain sebagainya. Terkadang kita justru akhirnya akan menganalisa hal-hal tersebut menjadi lebih lebih obsesif, jadi lebih waduh kenapa begini ya Mas Arya, kenapa begini dan sebagainya. Itu wajar ketika orang mengalami kecemasan berlebih. Nah, ketika sahabat sudah keluar dari kecemasan itu, sahabat tidak lagi seperti sahabat yang dulu, pasti menjadi lebih berani, lebih positif. Beberapa ada yang peningkatan karirnya bagus, ada yang menjadi selalu beruntung dalam segala hal. Dan untuk sahabat-sahabat, kenapa ada orang yang memang ketika mengalami kecemasan lama sekali sembuh? Nah, jawabannya adalah tadi, masih memiliki trauma. Gitu. Trauma itu meliputi beberapa hal seperti luka batin, ya, ketakutan, emosi yang tidak terkelola dengan baik, ya sahabat-sahabat. Terus
banyak penyangkalan terhadap rasa-rasa yang sedang terjadi, marah dengan rasa-rasa yang sedang terjadi. Aduh kenapa sih kayak gini, aduh kenapa sih, harusnya diterima. Oh ya, saya sedang mengalami hal yang tidak nyaman, aku terima dan aku berdamai dengan rasa ini. Beberapa orang kan ada yang kesel, marah, aduh kenapa sih gitu. Nah terus yang terakhir, perbaikilah konflik sahabat dengan keluarga. Jika ada konflik dengan keluarga atau rekan kantor, segera diselesaikan, dicari jalan tengahnya, baiknya bagaimana gitu. Karena ketika konflik itu terus berkepanjangan, tentu akan memicu banyak hal seperti psikosomatik yang mungkin sedang terjadi saat ini gitu. Nah ketika kita dapat mengakhiri konflik itu dengan keluarga, dengan rekan kita ya, dengan partner kita, tentu itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita, yang akhirnya berpengaruh pada rezeki kita. Nah jadi untuk sahabat-sahabat, kenapa tidak ada peningkatan kinerja saya dalam hal apapun ya, biasanya karena memiliki kecemasan, mudah marah, terus kadang moodnya mudah terganggu ya, terus ada banyak hal tentunya. Intinya kurang bisa ya sahabat-sahabat, kurang bisa untuk mengatur emosinya atau manajemen emosinya. Beberapa orang yang tidak memiliki manajemen emosi dengan baik tentunya akan sulit keluar dari psikosomatis ini. Jadi yang perlu diperbaiki adalah emosi kita, manajemen emosi kita ketika bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, atas apa yang sedang kita jalani, ujian apa yang sedang kita alami. Nah bagaimana kita bereaksi, itulah bagaimana melihat orang cerdas atau tidaknya, pintar atau tidaknya dalam manajemen emosinya. Nah mungkin sekian video dari Mas Arya, dan nantikan video-video selanjutnya tentang psikosomatis dan anxiety. Dan terima kasih untuk subscriber setia yang selalu menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen afirmasi sahabat di bawah yang positif tentunya ya. Dan ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye bye.